Hai Prof, lagi makan apa Prof? Kok warnanya merah? Ini nasi. Hah? Nasi kok warnanya merah Prof? Nasi ya putih kan Prof? Wah, kamu kudet nih. Di Indonesia kan ada banyak jenis nasi. Beneran Prof? Emang apa aja sih jenis nasi di Indonesia? Ya, beda. Yuk, sini aku jelasin. Ada dua peninggalan sejarah mengenai padi. Pandangan pertama, padi adalah tanaman endemik Nusantara. Buktinya, budidaya padi di Indonesia terpahat dalam relief Candi Borobudur di Magelang yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan petani padi yang handal. Selain itu, naskah kuno Nusantara seperti Negara Kertagama yang ditulis pada masa kekuasaan Majapahit menyatakan bahwa padi dibudidayakan secara luas. Pandangan kedua, padi dibawa oleh orang Cina dan India. Sebelumnya, makanan pokok masyarakat Nusantara adalah umbi-umbian. Tetapi pada masa Hindu-Buddha, pedagang Tionghoa dan India membawa padi, lalu oleh masyarakat lokal dibudidayakan dan menjadi makanan pokok. Perlu kita ketahui, ternyata beras yang dimakan nenek moyang kita dan beras yang kita makan saat ini berbeda loh. Beras yang dimakan masyarakat dahulu adalah Oryza glaberrima yang berwarna hitam pekat dan berasal dari Afrika. Sedangkan beras yang kita makan saat ini adalah Oryza sativa yang berwarna putih dan dibawa oleh orang Cina dan India. Wah, ternyata beras sudah ada sejak kerajaan Hindu-Buddha toh. Bahkan sebelum Indonesia terbentuk ya. Wow. Iya dong. Apalagi beras kan salah satu makanan pokok kita loh. Yuk kenalan dengan si beras. Lapisan terluar dari beras adalah sekam atau husk yang teksturnya keras dan sulit untuk dimakan. Ketika sekam ini dihilangkan, maka kita akan mendapatkan beras gandum utuh atau whole grain. Lapisan selanjutnya adalah dedak atau bran. Dedak pada whole grain atau beras coklat berwarna coklat. Sedangkan pada beras merah, dedaknya berwarna merah. Hal ini disebabkan oleh kandungan antosianinnya yang tinggi. Nutrisi utama dalam dedak ialah lemak tidak jenuh yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Dedak juga mengandung karbohidrat, protein, serta kaya akan vitamin seperti vitamin B1, B3, B5, dan B6. Dedak juga mengandung mineral seperti besi, seng, mangan, dan fosfor. Dedak beras juga tinggi akan serat, sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga asupan kalori. Selanjutnya adalah benih atau germ. Benih juga mengandung lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Karena dedak dan benih kaya akan lemak, maka beras gandum utuh atau whole grain mudah tengik dan tidak tahan lama. Oleh sebab itu, pabrik sering menghilangkan dedak dan benih untuk memperpanjang umur simpannya melalui proses polishing dan hanya meninggalkan endosperma. Endosperma adalah komponen utama penyusun beras putih, yang mayoritas kandungan gizinya adalah karbohidrat. Beras putih sangat kaya akan pati, tetapi kekurangan nutrisi lainnya. Oleh sebab itu, dibuatlah beras putih jenis lain yang lebih bernutrisi, yaitu parboiled rice atau beras pratanak. Beras pratanak adalah beras putih yang lebih bernutrisi karena merupakan beras yang dibuat dengan merendam gabah dalam air dan mengukusnya dengan uap panas secara parsial, kemudian dikeringkan sebelum penggilingan, sehingga nutrisi pada dedak terdifusi ke dalam endosperma beras.
Setelah kita mengenal jenis-jenis beras, yuk kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, parboiled rice atau beras pratanak. Proses perebusan membuat beras menjadi lebih besar sehingga lebih mengenyangkan dan cocok untuk menurunkan berat badan. Indeks glikemiknya juga rendah, yaitu 54,5. Nutrisinya juga lebih tinggi daripada beras putih. Waktu masaknya juga lebih cepat daripada beras putih. Tekstur nasinya tidak lengket dan lebih kencang. Umur simpannya juga panjang, yaitu 2,2 sampai 8,8 tahun. Kekurangan parboiled rice. Selama proses, parboiled rice kehilangan 70% vitamin B1 atau tiamin, 28% B3 atau niacin, 49% B7 atau biotin, dan 25% B5 atau asam pantotenat dibandingkan dengan whole grain. Kelebihan whole grain. Whole grain lebih kaya nutrisi bila dibandingkan dengan beras pratanak dan beras putih. Indeks glikemiknya juga rendah, yaitu 50. Whole grain memiliki kekurangan yaitu umur simpannya lebih singkat, yaitu 6-8 bulan. Waktu pemasakannya juga lebih lama daripada beras putih. Tekstur nasinya juga lebih kasar dan keras. Kadar arseniknya juga lebih tinggi. Kelebihan beras putih. Umur simpannya panjang, yaitu 25-30 tahun. Waktu pemasakannya juga lebih cepat daripada whole grain. Tekstur nasinya empuk dan bulat. Kekurangan beras putih. Selama proses, beras putih kehilangan 65% mikronutriennya. Indeks glikemiknya juga tinggi, yaitu 89. Oh, jadi yang tadi Prof makan itu nasi Oryzanifera L ya? Tepat sekali. Tunggu dulu. Kamu tadi makan nasi itu tahu cara pengolahnya enggak? Jangan-jangan tahu makannya aja. Tahu aja sih Prof. Emang gimana sih cara pengolahan beras itu? Oke, Prof akan jelasin ke kamu mulai dari awal nanam sampai cara pengolahannya. Awalnya, biji padi ditanam dan akan mulai tumbuh dan berbunga selama kurang lebih 120 hari. Biji padi akan siap dipanen ketika berumur 30 hingga 35 hari setelah berbunga merata. Setelah biji padi dipanen, biji padi akan dirontokkan dengan cara dipukulkan pada landasan papan hingga dihasilkan gabah. Setelah itu, gabah akan dikeringkan untuk menurunkan kadar air sampai pada tingkat di mana gabah aman untuk disimpan ataupun digiling. Pengeringan yang tepat akan menghasilkan kualitas gabah yang baik dan meminimalkan terjadinya kehilangan hasil. Pengeringan juga harus dilakukan paling lambat 12 jam setelah biji padi dipanen. Setelah proses pengeringan, proses selanjutnya adalah penggilingan. Setelah melewati beberapa tahapan, jadilah beras dan siap untuk dimasak menjadi nasi. Cara pengolahan beras menjadi nasi dengan menggunakan rice cooker. Seperti yang kita tahu, mula-mula beras dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir supaya bersih. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah rice cooker. Nah, untuk memasak beras putih, jumlah air yang ditambahkan disesuaikan dengan garis yang tertera pada wadah rice cooker. Jadi, kalau semisal nih kita mau memasak 2 gelas beras, berarti setelah beras tersebut kita masukkan ke dalam wadah rice cooker, maka air ditambahkan hingga mencapai tanda garis yang bertuliskan 2 gelas. Kalau untuk memasak beras merah, kita bisa memilih salah satu dari 2 cara alternatif berikut, yaitu beras merah direndam dengan air terlebih dahulu selama 2 jam atau bisa juga dilakukan tanpa perendaman. Jika kita mau memasak 1 gelas beras merah dengan perendaman terlebih dahulu, maka jumlah air yang ditambahkan adalah 1/3/4 gelas beserta 1 sendok makan minyak. Sedangkan jika kita mau memasak 1 gelas beras merah tanpa perendaman, maka jumlah air yang ditambahkan adalah 2 gelas beserta 1 sendok makan minyak.
Nah, minyak yang ditambahkan ini disarankan dengan menggunakan minyak alpukat yang lebih kaya akan lemak sehat dan tidak mempengaruhi cita rasa pada nasi merah. Sedangkan untuk memasak beras coklat, rasio beras dengan jumlah air yang ditambahkan adalah 1 gelas beras dengan 1,5 gelas air. Setelah beras dan air dimasukkan ke dalam wadah rice cooker, jangan lupa untuk menyalakan rice cookernya ya. Setelah nasi matang, sebisa mungkin nasi segera diaduk ya. Pengadukan ini akan menyebabkan terbentuknya ruang kosong di antara butiran nasi, sehingga uap air pada nasi akan segera terlepas. Nah, hal inilah yang dapat mencegah nasi menjadi cepat basi, sehingga nasi kita bisa menjadi lebih awet deh. Wah, ternyata menarik banget ya mempelajari beras. Iya dong, apalagi beras kan salah satu makanan pokok kita loh. Makasih banyak ya Prof. Udah dijelasin banyak banget tentang beras. Dari sejarah, proses tumbuhnya, bahkan sampai tips cara pengolahannya. Sekarang, Beta jadi tahu banget tentang beras. Sama-sama, Beta.